lewati hari Pentakosta, Roh Kudusnya jarang dibahas. Padahal Roh Kudus nggak cuma ada di hari Pentakosta. He is there daily, amin. Dia ada di situ setiap hari dalam hidup kita, di setiap perjalanan hidup kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Jadi jangan biarkan dia terluka karena hanya diajak bicara di saat kita perlu saja. Jangan biarkan dia terluka karena kita hanya mencari dia pada saat kita sudah ada dalam masalah. Tapi pastikan kita berinteraksi dengan Roh Kudus daily, amin. Karena Tuhan Yesus sekarang theologically ada di surga. Ya kalau kamu misalkan ditanya, Yesus ada di mana? Yesus tinggal di hatiku. Ya nggak salah sih sebenarnya. Tapi dia sudah naik ke surga. Karena kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Bahkan Stefanus waktu dimartir, dia melihat surga terbuka nih. Terus dia melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti Yesus physically adanya di surga. Jadi yang menemani kita siapa? Roh Kudus, amin. Jadi pastikan dia nggak jadi sahabat yang terabaikan. Tapi jadi sahabat yang selalu kita libatkan. Yang mengerti katakan amin. Nah hari ini kita mau lihat dari angle yang berbeda. Kita akan Bible study. Katakan Bible study. Jadi kalau udah Bible study pasti banyak ayat. Tapi kita akan sama-sama belajar mengerti ayat-ayat ini apa sih aplikasinya dalam hidup kita sekarang. Nah kita akan fokus di kitab Roma 7 dan 8. Tapi nggak dari awal. Karena sebenarnya Alkitab itu nggak ditulis dengan pasal-pasal ya. Tapi untuk mempermudah pembaca zaman sekarang ada pasal-pasalnya. Kita akan mulai dari Roma 7 ya. Dan Roma ini ditulis oleh seorang yang namanya Paulus. Katakan Paulus. Ya, dan ini adalah CV beliau kalau kalian mau lihat di LinkedIn-nya. Ya, enggak ada LinkedIn-nya ya. Kalian bisa melihat ini kurang lebih profil kehidupan dari Paulus. Dia adalah orang Yahudi, Jewish by birth, tapi juga warga negara Romawi, ya. Lalu kemudian dia orang Farisi. Orang Farisi itu termasuk sekte, salah satu sekte Yahudi yang cukup strict dalam hal hukum Taurat. Dia punya guru namanya Gamaliel, dan gurunya ini juga seorang yang sangat terkenal sebagai pengajar orang-orang Farisi. Jadi dia salah satu sekte terkeras di zaman itu. Makanya pada saat dia melihat Yesus dan murid-muridnya, dia merasa sekte baru nih ya, yang disebut Nasrani. Ya kalau tadi ada yang ikut ibadah pagi, Pak Erwin di situ cerita ya, ada sekte Farisi, Saduki, Eseni dan Nasrani. Nasrani itu pengikut Yesus. Yesus dari Nazaret, makanya disebutnya Nasrani. Nah, mereka tuh ngerasa ini sekte baru sesat nih, ya kan? Dan kita harus bunuh mereka ya. Makanya pada saat itu Paulus tuh dapat surat untuk boleh menangkap orang-orang Nasrani ini dan memenjarakan mereka dan membunuh mereka. Salah satu yang dia terlibat adalah proses rajamnya atau proses matinya Stefanus. Di situ dia juga ada. Jadi dia begitu jahat, pada saat itu ya dia berusaha menangkap orang-orang Kristen di kota-kota lainnya. Dan semua orang Kristen juga ketakutan tentunya. Actively imprison and persecute Jesus disciple. Nah, cuman pada suatu hari dia dalam perjalanan mau nangkep orang Kristen berikutnya. Di perjalanan itu dia naik kuda. Terus dia melihat sebuah cahaya yang begitu terang dari langit. Dia jatuh dari kudanya. Terus dia mendengar suara, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Dia dengar suara itu, lalu dia tanya, siapakah engkau Tuhan? Dan di situ suara itu membalas, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah dari situlah, sekalipun Paulus nggak pernah ketemu Yesus secara fisik, dari situ ya, kalian tahu nanti dari surat-surat yang dia tulis berikutnya, dia mempercayai bahwa Yesus itu hidup. Amin. Karena Yesus itu hidup dan ngomong sama dia. Kalau dia udah mati nggak mungkin bisa ngomong sama dia. Yang mengerti katakan amin. Jadi Paulus ini kerennya adalah dia tidak berjalan bersama Yesus. Yesus sudah naik ke surga, dia baru convert jadi pengikut Yesus. Tapi dia salah satu rasul yang paling extremely radical, planted many churches. Dia menanam banyak-banyak gereja. Dan karena dia juga orang yang pinter secara hukum Taurat ya, dia menjelaskan pengertian yang luar biasa waktu dia kenal Yesus. Apa sih gunanya hukum Taurat? Karena dia dulu kan dibesarin, di training abis-abisan sama Gamaliel nih. Jadi dia sangat pro hukum Taurat. Jadi kalau maksudnya hukum Taurat tuh gini nih. Kamu bisa hidup benar tapi kamu lakukan hukum Taurat. Kalau kamu lakukan hukum Taurat, kamu memenuhi standarnya Tuhan. Nah dia ini dilatih bukan hanya untuk mempelajari tapi untuk memenuhi dan mengajarkan orang lain. Jadi ini bisa dibilang nih, mungkin Paulus secara hukum Taurat nggak ada cacat celahnya. Dia merasa udah keren banget dan sempurna secara hukum. Terus tiba-tiba ada sekte baru yang bilang keselamatan itu bukan dari perbuatan dan
dari Yesus, percaya kepada Yesus. Apaan ini gitu ya. Jadi awalnya dia sangat menentang, tapi terakhir malah dia berubah jadi sangat radikal percaya kepada Yesus, dan dia mati martir juga, saudara. Dia mati martir di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Dan bahkan ya, dia kontributor perjanjian baru terbanyak, terbesar. 13 kitab yang ada di perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Bahkan salah satu atau salah duanya gitu ya, ditulis juga di dalam penjara. Jadi kita akan lihat nih, apa sih isi pikirannya Paulus dari tulisannya kepada orang-orang yang ada di Roma. Dan kita akan mulai, yang siap katakan amin. Nah, kita akan mulai dari Roma 7, 14-25. Boleh sama-sama lihat di layar. Aku akan bacain ya untuk lebih cepat. So the trouble is not with the law. Ingat ya, dia sudah belajar hukum sekian lama. Dia murid hukum Taurat. Tapi dia bilang gini, hukum Tauratnya nggak salah sih. The trouble is not with the law, for it is spiritual and good. Hukum Taurat tuh bagus. Masalahnya di mana? Perhatikan. The trouble is with me, for I am all too human. Aku nih terlalu manusiawi, terlalu kedagingan, dan a slave to sin. Aku ini budak dosa. Budak dosa. Perhatikan, apa implikasi kalau kita diperbudak sama dosa? I don't really understand myself. Biasanya gitu tuh, orang yang diperbudak dosa gak bisa mengerti dirinya. For I want to do what is right, but I don't do it. Aku melakukan yang benar, tapi aku gak lakukan. Aku tahu ke gereja itu bagus, tapi aku gak mau lakukan. Aku tahu kok ikut persekutuan komsel itu bagus, tapi aku gak mau lakukan. Aku tahu baca Alkitab akan membuat rohaniku bertumbuh, tapi aku gak mau lakukan. Kurang lebih kayak gitu. Ya. Instead, I do what I hate. Justru yang aku tahu itu salah, yang aku benci, aku lakukan. But if I know that what I am doing is wrong, this show that I agree that the law is. Kalau aku bisa sadar nih, apa yang aku lakukan ini salah. Misalkan aku nipu orang, aku bohong, aku jahat ya. Dan aku bisa merasakan, salah nih. Itu berarti aku setuju dengan hukum. Karena hukum Taurat itu mengajarkan aku untuk tidak melakukan hal-hal tadi. Yang mengerti katakan amin. Jangan kamu membunuh. Makanya pas kita ngebunuh atau mau ngebunuh, kita ngerasa salah kan? Berarti sebenarnya kita setuju sama hukum itu. Tapi masalahnya adalah kita tetap melakukannya juga. Terus dia bilang gini, jadi sebenarnya bukan aku, karena akunya nggak mau. Tapi dosa di dalam aku, dosa yang hidup di dalam aku yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat itu. And I know that nothing good lives in me, that is in my sinful nature. Oke, sinful nature, bahasa Indonesia natur dosa atau sifat dosa. Jadi kita semua nih, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dosa masuk ke hidup manusia, dan semua keturunan Adam dan Hawa membawa this sinful nature. Kita semua punya natur dosa, makanya anak kecil nggak usah diajarin bohong, bisa bohong, ya. Dia punya sifat yang bawaan dari mana? Papa mamanya nggak ngajarin, papa mamanya pendeta, tapi anaknya bisa bohong gitu ya. Kenapa? Ya karena ada sinful nature itu tadi. Dan di sini diperjelas, aku mau lakukan apa yang baik tapi nggak bisa. I want to do what is good, but I don't. I don't want to do what is wrong. Lihat ya, aku nggak mau lakukan yang salah, tapi malah aku lakukan juga. Jatuh dalam dosa pornografi, salah nggak? Salah. Tahu hati ini, tapi toh jatuh lagi dan jatuh lagi. Ngerokok salah? Salah. Tapi terus kok bisa lakuin lagi dan lakuin lagi. Masalah apa ini sebenarnya yang terjadi? Because there is sinful nature in my heart. Tahu nggak pacaran beda agama itu salah? Tahu. Tapi lakukan lagi dan lakukan lagi. It means in our life ada sinful nature yang masih begitu kuat. It is sin living in me that does that. Dan kita mengalami struggle ini setiap hari. Dan dia bilang begini, sekarang aku ketemu sebuah prinsip kehidupan. That I want to do what is right, I inevitably do what is wrong. Waktu aku melakukan yang baik, aku malah pasti lakukan yang salah. Aku mencintai hukum Allah dengan segenap hati. Perhatikan sama-sama yang di garis bawah. But there is another power within me that is at war with my mind. Pernah ngalamin itu? Ada kuasa lain dalam pikiran kita yang terus berperang nih. Aku mau lakukan ini. Ngapain lakukan itu? Aku mau hidup kudus. Mana bisa lu gitu ya. Terus ada peperangan di dalam pikiran. There is a warfare in our mind. This power makes me a slave to the sin that is still within me. Dan selama natur dosa itu masih ada di dalam kita, kuasa dosa itu masih bekerja, kita tuh nggak akan bisa menang. Namanya budak, dia melakukan kehendak tuannya, betul nggak? Kalau kita budak dosa nih, ujung-ujungnya kita ngelakuin dosa terus. Sekalipun sekali lagi ya kita tahu itu salah, tapi kita nggak punya kuasa untuk lari dari situ. Dan
apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita melihat hal ini sebenarnya ada kaitannya dengan pertanyaan ini. Pertanyaan yang seringkali kita sasarkan ke Tuhan. Contoh, waktu kita semua nih orang berdosa, berarti perbuatan yang keluar dari hidup kita pasti jahat. Betul? Waktu Adam dan Hawa diciptakan, terus dosa masuk, keturunan-keturunannya nih, di zaman Nuh. Di situ ditulis semua orang itu berdosa dan pikirannya semua kejahatan semata. Kejadian 6 ayat 5 bilang gini, kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Jadi ngapa-ngapain selalu intinya menjahati. Koko berdosa, kalian berdosa, terus akhirnya apa? Outcome-nya, Koko ngelukain kalian terluka, lukain Koko atau lukain orang lain lagi. Atau kalian terluka dan ngelukain anak kalian terluka, ngelukain orang lagi. Akhirnya dunia ini jadi penuh dengan penderitaan, betul? Dan sakit penyakit, kekecewaan, sampai di level perang, sampai di level kelaparan, dan lain sebagainya. Sampai di level genosida, ya, pembunuhan satu suku bangsa. Kayak tadi pagi juga dibahas sama Pak Gem, orang Israel dibantai sama orang Nazi, 6 juta, 2 juta anak-anak, 4 juta orang dewasa. Kok bisa sih? Dan biasanya dalam momen seperti itu orang akan menatap ke langit dan bilang, Tuhan, di manakah engkau? Kalau engkau baik, kenapa engkau izinkan hal ini? Seakan-akan Tuhan sutradara dari semua penderitaan yang terjadi di dunia. Nah, tapi kalau kamu lihat ayat ini, kamu tahu kan, bukan Tuhan sutradaranya, tapi dosa yang ada di dalam manusia yang membuat semua yang dilakukan selalu menyakitkan. Yang mengerti katakan amin? Justru karena Tuhan tahu nih betapa celakanya manusia yang dikuasai sama dosa, dia mau lepaskan kita dari kuasa itu. Apa yang Tuhan lakukan? This is, okay? And what a miserable person I am. Yang ngomong ini orang yang lakukan hukum Taurat nih masalahnya ya. Tapi dia bilang ini, waduh betapa berantakannya hidup gue. Gue tahu yang baik gue gak lakukan. Gue tahu itu jahat, gue lakukan juga. Gimana dong nih gitu ya? Who will free me from this life that is dominated by sin and death? Siapa yang akan lepasin aku dari hidup yang didominasi sama dosa dan kematian? Sama-sama baca yuk yang bahasa Inggris dari kata thank God sampai Christ our Lord. 1, 2, 3. Thank God, the answer is in Jesus Christ our Lord. Jadi siapa yang akan bebasin kita? Dengar ya, gak ada yang bisa bebasin kamu. Kamu gak bisa bebasin dirimu, kamu gak bisa bebasin orang lain, kamu gak bisa bebasin orang tuamu, pasanganmu, kamu gak bisa bebasin. Orang kamunya juga terbelenggu kok. Yang bisa bebasin kamu adalah Jesus Christ our Lord. Jadi kalau di sini ada yang punya struggle dosa, kabar baiknya adalah there is somebody who can free you from that sin, from that bondage. Amen. Dari ikatan itu, dan hanya pribadi ini yang bisa lakukan. Namanya adalah Yesus. Oke? So you see how it is. In my mind, I really want to obey God's law, but because of my sinful nature, I am slave to sin. Yesuslah satu-satunya pribadi dan jawaban dalam hidup kita. Jadi kalau kamu mau bebas dari penderitaan, kalau mau bebas dari dosa, yang pertama harus kamu pastikan adalah ada Yesus dalam hidupmu. Amin. Nah, aku mau make it clear ya. Ada Yesus dalam hidupmu pun, kamu bebas dari kuasa dosa nih. Tapi hidup orang lain kan belum ada Yesusnya, betul gak? Jadi orang lain yang gak punya Yesus bisa juga menyakiti kamu, sekalipun kamu sudah mengenal Yesus. Dan bahkan nih ada orang-orang yang sudah mengenal Yesus pun tetap aja masih bisa ikutin keinginan daging mereka dan akhirnya melukai kamu juga. Oke? Tapi yang penting kamunya bebas dulu. Dan cara untuk kamu bebas adalah dengan percaya kepada Yesus. Nah, kita lihat ya. Kita langsung lompat aja dari kata karena, ya. Karena kita sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, kita menjadi miliknya. Amin. Kita diselamatkan. Ada Yesus nih di dalam hidup kita, dan hal itu diberikan dengan tanda Roh Kudus ada dalam diri kita. Nah, perhatikan, waktu kamu punya Yesus, kamu tidak lagi hidup menuruti naluri yang berdosa, tetapi taat kepada pimpinan Roh Allah. Kok ngerti? Ini nggak mudah diterima. Oh, gue udah terima Yesus, tapi kok gue masih ngikutin keinginan daging? Ada kan? Kayak gitu, ya kan? Kok juga kayak gitu soalnya. Udah. Apa jangan-jangan gue belum terima Yesus nih ya? Kenapa masih ngikutin naluri daging gue yang berdosa ini? Nah, tapi perhatikan, nanti ada solusinya. Inilah yang terpenting, melalui persatuan dengan Kristus, kita menerima Roh Allah yang memberi hidup. Yang percaya katakan amin. Waktu kamu percaya Yesus, kamu menerima Roh Kudus yang memberi hidup. Dan kita dibebaskan dari kuasa dosa yang membinasakan. Ya, waktu mayat Adam dan Hawa belum diciptakan, masih tubuhnya aja nih,
Tuhan tuh memberikan nafasnya. Nafasnya adalah rohnya. Dan waktu roh itu diberikan, kematian itu diubah jadi kehidupan. Adamnya hidup. Amin. Nah waktu kita nih, yang gara-gara sinful nature yang alamin kematian, terima Yesus, Roh Kudus itu diberikan dan itu memberi hidup. Yang percaya katakan amin. Waktu Roh Kudus di dalam kamu hidup. Perhatikan ya, kita dibebaskan dari kuasa dosa yang membinasakan. Di momen kamu terima Roh Kudus, kuasa dosanya dipatahkan, kamu dilepaskan, kamu tidak lagi jadi budak dosa, kamu jadi milik Yesus. Tandanya apa? Roh Kudus diberikan dalam hidupmu. Oke? Dan Yesus lakukan dengan cara begini juga. Hukum Taurat tidak bisa menolong kita untuk mengalahkan naluri kita yang berdosa. Tetapi Allah mengatasi persoalan itu. Persoalan apa? Keterbatasan kita untuk bisa memenuhi standar yang begitu tinggi dengan cara mengutus anaknya dalam rupa manusia untuk memiliki tubuh yang sama seperti kita semua. Dan dengan cara demikian dia sebagai manusia memenuhi semua standar-standar yang tidak bisa kamu dan saya penuhi. Amin. Waktu kamu percaya kepada Yesus, kamu dianggap sudah penuhi standar. Emang iya, bukan karena kitanya, tapi karena Yesus yang kita percaya tadi memenuhi semua standar-standar tersebut. Yang percaya katakan amin. Jadi kalian tahu ya, hukum Taurat aslinya itu nggak cuma 10, ada 600 something. Semua aturan-aturan, bahkan ada aturan manusia juga di dalamnya. Ya, semua diatur. Dan kamu harus ikutin. Jadi kalau kamu tahu seberapa banyak, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Oke lah, kalau gitu kita hidup tuh kayak susah banget nih. Dan Yesus memenuhi semuanya, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, dianggap sudah penuhi hal itu. Amin. Terus dia menuhinya dalam wujud apa? Malaikat. Enak dong kalau malaikat, ya kan? Gak bisa ngerasain lapar, gak bisa ngerasain godaan dosa. Hey, Tuhan gak memenuhi standar ini dengan tubuh malaikat, tapi dengan tubuh manusia. Makanya dia bisa merasakan semua yang kamu rasakan. Kamu pernah digoda dosa, kamu jangan berpikir Tuhan gak pernah mengalaminya. Tuhan pasti juga digoda, hanya saja dia tidak berdosa. Jadi Tuhan kita bukan Tuhan yang nyuruh-nyuruh dari surga. Jaga kekudusan ya, jaga kekudusan ya. Pasti bisa, pasti bisa. Bukan cuma nyuruh, Tuhannya udah turun jadi manusia dan nunjukin gimana caranya. Amin. Sehingga waktu kamu digoda dosa dan ada dalam penderitaan, dia bisa menyertai kamu karena dia sudah pernah merasakannya dan memberikan kamu kemenangan atas dosa tersebut. Yang percaya katakan amin. Nah itu yang Yesus lakukan. Oke, nah lalu berikutnya, sini ditulis begini. Nah ini yang tadi Koko bilang, Allah melakukan hal itu supaya cara hidup benar yang dituntut oleh hukum Taurat, yang kita nggak bisa penuhi, terpenuhi di dalam diri kita karena kita bersatu dengan Kristus. Kalau kalian baca tulisannya Paulus ini memang orang pinter. Ya, dia bukan bermain kata-kata loh. Dia orang yang tahu persis hukum Taurat itu kayak gimana. Tapi akhirnya orang yang terlalu pinter nih, biasanya untuk diyakinkan percaya susah kan? Tapi dia nih akhirnya bisa percaya sampai mau mati martir. Itu menunjukkan bahwa dia punya kedalaman dengan Tuhan. Dan dia menuliskannya di Alkitab kita. Ini aja Koko pakai terjemahan sederhana Indonesia. Kalau pakai terjemahan baru nih, pasti kita sama-sama bingung. Apa sih maksudnya Pau? Bukan Pau ya, Paulus maksudnya. Ya. Nah, makanya ini memudahkan kita untuk ngerti, oh ternyata Yesus sebaik itu ya. Dia jadi manusia, dia mati di kayu salib. Supaya aku waktu bersatu dengan dia, aku dianggap memenuhi standar. Amin. Dianggap kudus, dianggap benar. Dianggap layak gitu untuk menerima hidup yang kekal. Gara-gara siapa? Yesusnya. Udah gitu dia jadi manusia supaya bisa dampingin kita waktu kita menghadapi godaan-godaan dosa di dunia ini. Yesus memenuhi hukum yang tidak dapat kita penuhi. Nah, jadi buat kita pelajarannya apa? Dia tulis ini buat jemaat di Roma. Jemaat di Roma ini ada orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Kalau orang Yahudi, mereka tuh sangat mengagungkan hukum Taurat ya. Tapi orang non-Yahudi kan gak kenal hukum Taurat. Nah, tapi dia pada saat di Roma 7 ini dia menyasar kepada orang-orang Yahudi. Dia bilang gini, kamu mau menang dari godaan dosa, dari sinful nature kamu, rahasianya bukan berusaha lebih keras, tapi berserah lebih lagi. Amin. Kunci untuk menang dari pergumulan dosamu bukan lebih giat memerangi dosa nih. Karena kalau kamu tidak bersatu dengan Kristus, sinful nature itu akan tetap ada. Kamu nggak cukup kuat untuk membebaskan belenggu dosa itu. Tapi waktu kamu bersatu dengan Kristus, rohnya lah yang membebaskan kamu. Amin. Nah, embrace kebenaran ini teman-teman.
Tapi nggak semudah itu loh, beneran. Kalau kalian terima Yesus nih hari ini, misalkan ada di antara kita nih lagi punya adiksi dosa ya. Terus kita terima Yesus hari ini. Kok pernah dengar ya, ada orang yang bisa langsung ilfeel sama dosa itu. Langsung kayak, misalkan kalau dia ngerokok, tiba-tiba hari dia terima Yesus dan terima Roh Kudus, dia langsung asem gitu mulutnya. Pas mau ngerokok, apaan nih? Kayak makanan basi. Iya, ya. Pokoknya langsung kayak, nggak pengen, apaan nih gitu ya. Tapi nggak semua kayak gitu masalahnya, ya nggak? Pas ada pornografi datang, kok masih ada ya dorongan untuk nonton lagi dan lakukan dosa lagi. Gimana dong nih, gimana nih? Karena apa tau nggak? Tubuh kita ini masih dalam kondisi pernah menikmati dosa. Ya, kita ini masih dalam tubuh manusia yang penuh dengan kelemahan, bukan tubuh kemuliaan. Kita terima Yesus kan nggak tiba-tiba kita bisa hilang kan? Ya, tubuh kemuliaan tuh waktu, kalau kalian mau tahu tubuh kemuliaan kayak gimana itu pada saat Yesus sudah dibangkitkan, dia tuh bisa datang ke sebuah tempat tanpa ketuk pintu, bisa ada di dalam. Itu tubuh kemuliaan tuh, bisa ada di mana-mana dalam waktu sekejap. Tapi kita nggak kayak gitu. Kita masih hidup dalam daging, dan daging kita ini pernah makan dosa. Jadi dosa itu pernah nempel di dalam daging ini. Daging ini tahu enaknya dosa. Makanya setiap kali godaannya datang kita masih kepengen. Caranya gimana? Disiplinkan tubuhmu. Disiplinkan tubuhmu. Buat tubuhmu menderita supaya rohmu hidup dan bersuka cita. Amin. Dan caranya gimana? Yang pertama, dengar ya, bukan berusaha lebih keras, tapi berserah lebih lagi. You don't win the battle against sin by trying harder. Kamu gak bisa menang dari sinful nature itu. You need somebody to free you from that sinful nature. And the name of Jesus. Amin. Kalau kamu percaya, Roh Kudus kamu terima. Roh Kudus itu yang mengerjakan dan membebaskan kamu. Roh jahat juga bakal keluar. Kebiasaan dosa itu bakal terkikis. Tapi dengar, kamu perlu berserah. Berserah itu bukan pasif. Kau sering bilang kan, berserah itu aktif. Mempercayakan Tuhan seluruh aspek hidupmu. Dan benar-benar tunduk pada apa yang firman Tuhan katakan. Nah, ini yang dikatakan sama Paulus kepada orang-orang Yahudi. Bayangin audiens dia itu pelaku-pelaku firman Tuhan. Tapi disuruh seakan-akan udah, don't try hard. Just surrender to Jesus. Dialah yang fulfill semua yang gak bisa kamu fulfill. Kenapa sih dia bilang gitu? Karena gini ya, kalau kita bisa fulfill standar itu, pokoknya yakin kita semua ini jadi sombong banget. Bener gak? Kita akan ngerasa kayak gile, gue nih bisa 613, 650 gue jabanin ya. Hukum Taurat, ada lagi gak? Ada lagi gak? Kasih gue 50 lagi dong. Ngerasa kayak udah bisa gitu. Makanya ingat gak ada seorang muda yang tanya Yesus gini, Guru, bagaimana caranya supaya bisa mendapat hidup yang kekal? Wah, Tuhan Yesus kasih tahu kan, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Dia bilang apa? Semuanya sudah aku lakukan. Ada lagi nggak? Nantang tuh, sombong. Orang muda kaya yang sombong ini di cerita Alkitab ya. Dia ngerasa, gampang itu, ada lagi nggak? Tuhan, ayo. Terus Tuhan bilang gini, sekarang jual hartamu, ikutlah aku. Langsung mundur. Karena dia nggak sadar. Mungkin kelihatannya dia punya kehebatan melakukan beberapa area-area hukum Taurat, tapi ternyata hatinya terpikat pada materi. Waktu disuruh jual ikut Tuhan, nggak bisa. Ngerti ya? Nah, Tuhan tuh tahu, kalaupun kamu perform baik nih, wah kamu pelayanan baca kitab nggak pernah kurang, ini semua pokoknya deh. Tapi dia tahu ada area lemah dalam hidup kita, dan kita nggak bisa menang di situ. Dan karena Tuhan tahu, Tuhan bilang udah, sekarang kamu berserah. Aku penuhi semua yang kamu gak bisa. Sekarang kamu ikut aku. Amin. So, surrender to Jesus. Berserahlah kepada Tuhan. Yang mau katakan amin? Nah, tapi tadi kok bilang, tapi kan gak berserah langsung percaya Yesus terus langsung hilang kan? Iya, gak langsung hilang. Terus gimana cara kerjanya? Yuk sama-sama lihat, Paulus juga orangnya solutif ya. Gak cuma ngomong, dia kasih solusi. Nah, ini solusinya nih. Sekarang, katakan sekarang. Katakan kita dimampukan untuk hidup menaati pimpinan Roh Allah dan tidak lagi mengikuti naluri yang berdosa. Perhatikan kata dimampukan. Kita dimampukan. Bukan dimaukan. Betul nggak? Dimampukan artinya kemampuannya dari Tuhan. Tapi kalau lu nya nggak mau hidup menaati pimpinan Roh Kudus, ya lu tetap akan hidup dalam dosa. Tapi sekarang sejak kamu terima Roh Kudus, Roh itu akan memberi kamu kekuatan nih untuk mengalahkan sinful nature tadi. Kamu bisa say no to sin. Dengan otoritas dan kuasa itu pergi, patah dan hancur. Amin. Tapi masalahnya dia kasih kemampuan, bukan kemauan. Kenapa? Kalau dia kasih kemauan, berarti dia nggak kasih kita free will. Berarti dia kendalikan kita untuk hidup kudus.
Dia pengen kita mengambil keputusan untuk hidup kudus dengan keputusan kita sendiri. Karena true love by its definition is freely given. Artinya, kasih yang sejati itu secara definisinya harus diberikan secara kerelaan, bukan terpaksa. Ya, aku pernah kasih ilustrasinya kan ya. Kalau seandainya kita misalkan nih cowok-cowok ya, tiba-tiba ada cewek yang suka banget sama kalian gitu ya. Dia stalk kalian. Terus suatu kali kalian pulang dari kampus diculik sama cewek itu. Gitu ya. Terus kalian dibawa ke garasi, diikat tangannya. Terus ditodong pisau. Mau nikahin gue gitu ya. Atau gue bunuh. Iya, nikah, ya kan? Iya, nikah daripada mati nih. Kita nikah deh. Oke, nikah. Ya enggak apa-apa deh, nikah aja, ya kan? Bener ya? Beneran enggak? Iya, nikah. Itu free will atau terpaksa? Berarti dia mau menikah, kelihatannya cinta, sebenarnya karena takut mati. Mengerti katakan amin? Nah, Tuhan tuh nggak mau kayak gitu. Kudus, hidup kudus. Mati nih. Iya Tuhan, hidup kudus Tuhan. Tuhan tuh nggak mau maksa, tapi Tuhan memberi kemampuan buat yang mau. Amin. Jadi kemampuan dari Tuhan, kemauan dari kita. Amin. Jadi si Paulus tuh bilang, Tuhan udah mampuin. Sekarang tergantung elunya. Lu mau nggak? Yang kedua, dia bilang gini ya, setiap orang yang masih mengikuti naluri berdosa berarti dia memang hidupnya pengen buat diri sendiri doang. Udahlah, to be honest, jujur aja deh. Frankly speaking nih, kita tuh memang gak pengen nyenengin dia, kita pengen muasin diri kita aja. Padahal kuasa Roh Kudus sudah diberikan. Tapi kok masih main-main di situ? Berarti emang kitanya aja, udah jangan bilang, "Ya Tuhan, mana niat lu?" gitu ya. Mana niat lu untuk bebas dari situ? Namun, semua orang yang hidup bergantung pada Roh Allah ditolong. Untuk ngapain? Nah, ini keren nih. Ditolong untuk berpikir, bukan untuk melakukan. Jadi yang diubah adalah pikiran kita. Waktu kamu kenal Yesus nih, dia akan tolong dalam hal apa? Mengubah cara berpikir yang salah. Dia akan mengubah pemahaman dan nilai-nilai yang salah yang selama ini kamu pegang. Dia akan tolong. Dengan cara kamunya mesti baca Alkitab. Dia akan bantu mengajarkan apa sih maksud dari ayat itu. Apa sih nilai firman yang bisa kamu pakai jadi pola pikirmu yang baru. Apa yang kamu pikir akan mempengaruhi apa yang kamu rasakan. Apa yang kamu rasakan akan mempengaruhi apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan akan membuat kamu melihat hasil hidupmu. Kamu berpikir, kamu jelek. Percayalah, perasaanmu tidak nyaman. Pas kamu ketemu orang, kamu tidak percaya diri. Tindakanmu akan penuh dengan rasa grogi, betul nggak? Aduh, aku jelek ya, pasti diomongin. Tadi kayaknya dia bisik-bisik ngomongin aku tuh. Pokoknya semua akan membuat kita merasa tidak nyaman. Akhirnya hasil hidup kita apa? Kita nggak perform apa-apa. Kerjaan kita berantakan. Kesempatan diberikan tapi kita nggak bisa ngelakuin apa-apa. Kenapa? Pikiran. Oke, dan pikiran itu kayak gini nih. Perhatikan ya. Pikiran itu akan tercetak, terimprint dalam hidup kita sesuai dengan pengalaman kita. Kalian pernah dengar cerita gajah yang kakinya diikat dengan tali? Jadi gajahnya masih bayi nih. Sebayi-bayinya gajah gede juga sih, ya. Sebayi-bayinya gajah ya gede gitu. Terus misalkan gedenya segini lah. Gak perlu ada yang dipanggil ke depan kan untuk contohin, enggak ya? Parah. Oke. Udah tahu kayaknya arahnya ke siapa gitu. Enggak. Wah, biar nggak ngantuk ya kan. Nah, terus kan Bible study kan berat nih, jadi kan harus ada intermezzonya ya nggak? Ada yang mau volunteer ya? Enggak ya. Jadi si gajah nih kakinya diikat pakai tali, terus dikasih ke pancang, dicolok ke tanah. Memang di ukuran dia pada saat itu dia nggak punya kekuatan untuk narik. Tapi kan gajahnya nggak segitu-gitu aja kan. Dia akan bertumbuh besar, gajah sirkus gitulah ya. Nanti abis itu dia udah makin gede nih, tali yang dipakai tetap sama nih, dicolokin ke tanah. Yang sebenarnya dengan kekuatan dia waktu dia sudah besar ya, dia tuh bisa gampang aja menarik kakinya dan bebas dari ikatan itu. Tapi karena selama bertahun-tahun dia selalu berpikir, gue gak bisa, aku udah pernah coba. Beneran? Udah. Kok gak tahu? Udah pernah coba, gak bisa. Karena udah sekian tahun, 10 tahun kah, 15 tahun kah. Dan akhirnya dia merasa gini, tetap gak bisa. Jadi setiap kali kakinya udah dipasangin tali, dia gak akan berani untuk mengangkat kakinya. Tahu gak, kita juga sering kali kayak gitu. Kita udah berdosa nih, jatuh dalam adiksi dosa sekian tahun lah gitu. Rokok, dosa pornografi atau apapun, seks bebas dan lain sebagainya. Terus kita udah terikat nih. Kita mau keluar, susah banget kok, susah banget. Udah coba, udah. Tapi dulu masalahnya apa? Kekuatanmu memang gak ada, ya kan? Kamu belum terima Roh Kudus.
sinful nature-nya berkuasa. Mau gimana? Emang nggak bisa. Nah sekarang kamu udah terima Roh Kudus nih, tapi kamu punya pengalaman dan berpikir masih belum bisa. Padahal sudah punya otoritas yang lebih besar, punya kuasa yang lebih besar. Yang mengerti katakan amin. Dan kuasa Roh Kudus itu yang memampukan. Bayangin ya, Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian, sekarang roh yang sama tinggal di dalam kamu. Yesus aja dibangkitin nih. Masa kita enggak? Amin. Berarti roh yang dahsyat yang bangkitan Yesus sekarang ada di dalam kita. Apalagi cuman buat ngancurin ini belenggu dosa, pasti bisa, ya kan? Tapi sekali lagi ya, karena pola pikirnya belum diperbaharui, kita nggak merasa bisa. Makanya Roh Kudus akan bantu kamu. We need Holy Spirit daily, amin? To help us to think according to His will. Untuk memikir sesuai dengan kehendaknya. Ditolong untuk berpikir sesuai dengan kehendaknya. Bukan sesuai dunia. Dunia akan terus bilang kamu nggak bisa. Tapi firman Tuhan ditolong oleh Roh Kudus untuk kita mengerti, kita tahu the Spirit who lives in me is the greater dari roh-roh yang ada di dunia ini. Amin. Roh yang ada dalamku lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Aku pasti bisa. Yang percaya katakan amin. Kalau kamu pernah diikat dalam dosa sekian tahun, dan hari ini kamu terima Yesus, kamu percaya Roh Kudus berikan kamu kuasa untuk bebaskan diri kamu dari ikatan itu. Just pull it out. Amin. Tarik itu ikatan. Dan kamu akan lihat kamu akan dibebaskan. Amin. Tapi ingat ya, pikiran kamu harus berubah. Kalau pikiranmu merasa nggak mungkin, perasaanmu akan berkata sama kamu apa? Kamu nggak bisa. Tindakanmu apa? Kamu ragu. Nah kalau kamu ragu, firman Tuhan bilang kalau kamu berdoa terus kamu ragu, kamu nggak dapat, ya kan? Karena kamu bimbang. Tapi kalau kamu tahu, aku sudah terima kuasa Roh Kudus, kamu rasakan satu kepercayaan, bukan percaya diri ya, percaya Dia nih yang membuat aku bisa, dan kamu akan menang. Nah yang berikutnya nih, cara untuk membereskan tubuh kita yang sudah terimprint sama dosa ini adalah bertanya tentang tujuan hidup. Katakan tujuan hidup. Di sini diulang-ulang kata ini, bila tujuan hidup kita hanya untuk memuaskan naluri kita yang berdosa, kita akan berakhir dalam kebinasaan. Jadi sekalipun kamu udah terima Yesus, terima Roh Kudus, tapi tujuan hidupmu memang cuma buat me, myself and I, ya udah binasa juga. Tetapi bila hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, kita akan mendapatkan hidup yang kekal dan merasa tenang dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kalau kamu perlu perlindungan Tuhan, ikutilah tuntunan Roh Kudus, bukan nalurimu. Apa tujuan hidupmu? Coba pikirkan, apa tujuan hidupmu? Kalau itu cuma dibagi dua nih, kamu coba jawab, apa tujuan hidupmu? Menyenangkan Tuhan atau menyenangkan diri sendiri? Menyenangkan Tuhan atau menyenangkan diri sendiri? Orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, dia tahu dia nggak perlu nyenengin diri sendiri karena Tuhan udah menyenangkan hatinya. Amin. Tuhan udah menyenangkan hati gue. Sekarang gue hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau orang udah terima Yesus, Yesus mati buat dosanya, kamu udah senang, terus kamu masih pengen, aku mau hidup sekarang untuk menyenangkan diriku sendiri. Ya gak heran, kuasa dosanya gak hilang-hilang. Bila tujuan kita hanya untuk memuaskan naluri kita yang berdosa, berarti kita memusuhi Allah. Oke? Kita akan berani berkorban untuk siapa yang kita kasih. Bener ya? Kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu akan mematikan, kamu akan mengorbankan keinginan daging. Kamu akan puasa kah? Kamu akan tinggalin lah hubungan itu. Biarin sakit badan gue. Ibaratnya biarin gue sakau, tapi habis itu gue sembuh. Arti katakan amin. Ini yang tadi ya, how it works. Paulus kasih solusinya. Pertama, kemampuan dari Tuhan, kemauan dari kita. Yang kedua, Roh Kudus akan tolong kamu berpikir untuk sesuai dengan firman-Nya. Ingat, jangan berpikir kamu gajah yang dulu. Kamu sudah lebih besar karena Roh Allah ada di dalam kamu dan kamu punya kekuatan untuk mengalahkan itu. Dan yang berikutnya, apa tujuan hidupmu? Karena tujuan hidupmu menentukan kualitas hidupmu. Amin. Kalau kamu tujuannya tentang diri sendiri, ya kualitasnya ya begitu-begitu aja. Gak akan menyenangkan Tuhan. Nah, kita lanjut ya. Nah, sekarang Paulus mulai ngomong terminologi yang berbeda. Kamu terima Roh Kudus, tadi dia untuk bebaskan diri kamu dari kuasa dosa, itu udah selesai. Sekarang kita lanjut ya. Dia bilang gini, sekarang kamu terima Roh Kudus. Kamu tahu nggak Roh Kudus itu kamu terima bukan untuk memperbudak kamu. Dulu kamu budak dosa kan? Sekarang kamu terima Roh Kudus. Tapi Roh Kudus ini bukan kayak dosa. Kalau dosa kan memperbudak, maksa, bener gak? Kalau Roh Kudus, dia bukan memperbudak, dia memperanak. Katakan amin. Dia angkat kamu dari budak jadi anak. Sebab rohnya yang sudah diberikan bukanlah untuk memperbudak kita, sehingga kita takut menghadap Allah. Tapi rohnya itu untuk menjadikan kita anak angkat Allah. Keren kan?
Roh Kudus angkat kita, adopsi kita jadi anak Allah. Sebagai bukti rohnya lah yang memimpin kita untuk berseru dan memanggil Allah, Aba ya Bapa. Jadi kita semua ini anak. Sampai saya katakan amin. Identitasmu adalah anak bukan budak. Dulu budak, tapi dibeli Yesus. Pertama masih kondisinya budak ya. Tapi diangkat jadi anak. Bayangin deh, kita budak nih. Bos kita jahat. Terus zaman itu budak tuh gak bisa pindah kepemilikan kecuali dibeli. Nah, waktu orang ini datang, si tuan yang baru datang, dia beli. Dia beli dengan apa? Darah yang mahal. Yesus datang bayar kita. Harusnya kita jadi budak Yesus, bener gak? Tapi tiba-tiba bos kita yang baru bilang gini, Win, kamu kan sekarang milik aku ya. Kamu kan budak aku kan. Tapi aku gak pengen kamu jadi budak. Hah, yang bener Tuhan. Aku gak usah jadi apa-apa, bisa kerja sama Tuhan Yesus aja nih. Itu udah senang banget. Pernah dapat bos yang baik gak? Seneng kan ya, kerja sama bos yang baik banget Pak. Iya ya, tapi aku gak cukup rasanya untuk sekedar membuat kamu jadi budak saya. Maksudnya gimana Tuhan? Kamu dengar ya Win, ini contoh koko gitu ya. Aku mau kamu jadi anak. Hah? Iya, aku mau angkat kamu jadi anak. Enggak lah, siapa aku? Ngerti gak sih? Kalau kalian di posisi itu ya, kita ini berdosa, budak dosa dulu. Bisa pindah punya Tuhan yang baik aja udah puji Tuhan. Gak usah diangkat anak, aku bisa kasih apa? Kalau kalian lihat artis-artis ngangkat anak, coba lihat deh, anak yang diangkat itu rata-rata punya talenta. Yang bisa dipoles dan membuat orang tuanya juga semakin bangga, ya kan? Sekarang pertanyaannya gini ya, kalau Yesus angkat kita jadi anak, aku bisa banggain kau apa Tuhan? Apa yang bisa kita kasih? Toh semuanya juga dari dia, ya kan? Tapi dia udah bilang gini, aku angkat kamu jadi anak, dengar ya, kamu bukan cuma anak, kamu ahli waris. Kita adalah anak angkat Allah, berarti kita juga berhak menikmati semua harta yang dijanjikan untuk keluarganya. Guys, gak cuma dipindahin, diselamatkan dari perbudakan dosa. Bukan diambil untuk jadi budaknya Tuhan. Jadi kita gak melayani Tuhan kayak, iya Tuhan, aku melayani Engkau Tuanku, aku budakmu. Kita diangkat jadi anak, identitasmu bukan budak lagi. Amin. Sekarang kita anaknya. Dan kalau kamu anak, kamu ahli waris. Semua yang Tuhan punya akan turun ke kamu pada saat kamu siap. Yang mengerti katakan amin. Orang misalkan keluarganya kaya, kalau anaknya baru umur 5 tahun juga kan gak langsung dikasih warisan. Kenapa? Belum siap, kan gak didatengin bawa kunci mobil BMW gitu. Bawa nak, bawa. Ini warisan buat kamu. Kan enggak ya, tunggu siap. Tahu gak sih, kamu kan udah kenal Yesus nih. Tuhan tuh nungguin kamu siap. Tuhan nungguin kamu siap kapan dia bisa kasih apa yang menjadi milikmu. Yang Tuhan udah store in heaven, yang dia udah siapin di surga. Amin. Jadi kamu jangan berpikir, Tuhan kapan sih ubah nasibku? Kamu kapan mau siapnya? Kamu kapan mau siapin dirimu? Kamu masih ngikutin naluri berdosamu, terus kamu berharap siap. Kalau aku kasih kamu dengan kondisi kamu masih ngikutin naluri dosa, kamu punya berkat banyak, hancurkan hidup kamu. Bayangin orang yang masih kecanduan narkoba, dikasih duit 100 juta, ya dipakai buat beli narkoba, ya kan? Jadi bapaknya pasti akan tahan, enggak, dia belum siap. Tuhan tunggu kita, amin. Dia angkat kita jadi anak. Dia punya pikiran jauh ke depan. Apa yang ku punya, aku kasih kamu. But you have to prepare yourself. Rasakan hati Tuhan, amin. Itulah hati Tuhan buat kita. Dan ternyata Paulus ngomong soal terminologi angkat-angkat anak ini nih bukan kebetulan. Ternyata orang Romawi punya culture seperti ini. Kalau kamu laki-laki di dalam society Romawi, terus kamu punya anak yang nyebelin ya, gitu ya. Bapaknya tuh berhak untuk disown anaknya, dicoret dari kakak. Boleh tuh, orang Romawi boleh lakukan itu. Gua coret lu ya, beneran dicoret. Dan setelah dicoret, anak ini gak akan pernah bisa balik. Sebaliknya, dia boleh adopsi anak. Nah waktu dia adopsi anak, dia tuh bukan adopsi anak kecil. Orang umur 35 tahun di Roma tetap bisa diadopsi jadi anak. Ngerti ya? Kalau kita kan pikiran kita adopsi anak tuh waktu masih bayi. Ini orang besar, orang dewasa, itu bisa diadopsi sama orang Romawi. Dan kerennya, sekali dia adopsi, orang yang diadopsi ini tidak pernah boleh dicoret dari kakak. Dengan demikian, orang Romawi itu suka berpikir gini, anak adopsi kondisinya lebih secure, lebih aman daripada anak kandung. Anak kandung bisa dibuang,
Tapi anak adopsi sekali diambil nggak boleh dibuang. Itu aturan orang Romawi. Berarti anak angkat atau anak adopsi posisinya jauh lebih tinggi sebenarnya, ya kan? Daripada anak kandung. Terus Paulus bilang, kalian tahu nggak? Sejak kalian terima Roh Kudus, kalian terima Roh Allah, kalian diangkat jadi anak. Kalian nggak akan pernah dibuang. Kalian nggak akan pernah dibuang. Kalian nggak akan pernah diganti statusnya. Itu loh Tuhan. Dan ini aturannya. Semua ikatan dengan keluarga yang sebelumnya diputuskan secara legal. Dalam arti rohaninya, kalau ada kutuk keturunan dari keluargamu, waktu kamu diangkat anak jadi sama anak Allah, segala kutuk itu diputuskan. Amin. Kalau keluargamu dulu punya hutang, terus kamu sekarang diadopsi sama keluarga yang baru nih, keluarga kerajaan Allah. Semua hutang yang harusnya jadi tanggungan kamu dianggap selesai. Kamu gak perlu bayar lagi. Kamu udah diangkat jadi anak Allah. Amin. Dan orang yang diadopsi ini gak cuma terima status, tapi dia terima identitas dan juga tugas yang baru. Dia hidup bukan lagi untuk yang masa lalu, tapi hidup untuk apa yang menjadi kehendak Bapaknya sekarang. Nah, yang terakhir ketika aku bilang, tidak boleh diputus hubungan setelah diadopsi. Statusnya final dan permanen. Tahu gak sih, kamu tuh final di mata Tuhan. Kamu diangkat anak nih, kamu gak perform pun gak akan dibuang. Ngerti ya? Kalau kita angkat orang, nyesain nih, udah gak jadi ya, kita buang lagi. Tapi Tuhan nih, angkat kita, dia sekali, aku angkat kamu jadi anak, kita jadi anaknya, terus kita jatuh dalam dosa. Kita melayani Tuhan, tapi ternyata kita melukai hati dia. Kita dengan sengaja berdosa pada saat kita sedang pelayanan. Terus banyak orang berpikir gini, Tuhan pasti marah, gak mau aku lagi. Paling aku ditendang. Enggak, jawabannya kamu gak akan pernah ditendang sama Tuhan. Jujurnya adalah kamu yang menendang dirimu keluar dari rencana Tuhan. Amin. Bagi Tuhan dia sudah final. Tapi seringkali bagi kita yang main-main sama dosa. Kita yang main-main, how far is too far for me untuk lakuin dosa. So please, jangan biarkan hidup dengan kuasa dosa. Amin. Perhatikan poinnya adalah ini. You are no longer prisoner of your past. Sejak kamu diangkat jadi anak Allah, semua kutuk itu diputuskan, semua hutang dosa sudah dihapuskan. You are no longer prisoner. Ya, kamu ada sekarang pasti karena bentukan masa lalu. Keluarga kamu, pola asuh, papa mama. Yes, benar. Kamu pernah terluka dulu, dan itu membentuk karaktermu jadi seperti sekarang. Itu benar. Tapi kamu gak berarti harus terpenjara terus di masa lalu. Kenapa? Karena kamu diangkat anak sama owner yang baru nih. Bapak yang baru. Yang punya kerajaan surga. Bentukan-bentukan yang lama secara legal diselesaikan. Kutuk-kutuk yang lama diputuskan. Katakan amin. Kalau ada perceraian di keluargamu, percayalah waktu kamu jadi anak Allah, kutuk itu diputuskan. Perceraian itu berhenti dan tidak kamu lanjutkan. Tidak akan kamu teruskan ke anak kamu juga. Kalau keluargamu jatuh dalam dosa judi, dari nenek, kakek, papa, mama, semua. Kalau kamu jadi anak Allah dan kamu gak ikutin naluri berdosamu, tapi kamu memperbarui pikiranmu, tujuan hidupmu buat nyenengin Tuhan bukan pribadi. Kamu dimaukan oleh diri sendiri dan dimampukan oleh Roh Kudus. Kamu lihat ya, kutuk itu gak akan lanjut. Kamu gak akan jatuh dalam dosa judi. Anak-anakmu gak akan ngalamin apa yang kamu alamin. Yang percaya katakan amin. Karena kamu anak Allah. You are no longer prisoner of your past. The Holy Spirit has secure. Kok tambahin kata secure di sini. Karena kondisimu final. Diangkat anak gak akan dibuang. Tapi sekali lagi, kamu bisa aja membuang dirimu dari hadapan Allah. Seperti anak bungsu yang lari, ya kan? Tapi dari sisi bapaknya dia nggak dikeluarin. Tapi dari sisi dia mengeluarkan diri, dia pergi dari rumah. So don't run from God, but coming home to His heart. Amin. Baliklah ke hatinya. Dan yang terakhir, nah di sini dia bilang, Paulus lanjutin lagi ya. Oke, sekarang kita ngerti ya kita anak Allah. Wah, waktu orang Romawi denger ini ya, mereka tuh ngerasa lega banget loh. Bayangin ya, orang Romawi kan ngerti konsep adopsi tadi kan. Kalau kita baca biasa aja gitu kan. Orang Romawi tuh ngerti, wah enak itu ya. Sekarang kita ngalamin itu dari secara konteks spiritual. Wow. Terus dia bilang gini, Paulus lanjutin, guys, tapi sekalipun sekarang kalian anak Allah bukan berarti nggak menderita loh. Karena orang Kristen di zaman itu, sekte Nasrani di zaman pemerintahan Romawi, itu tuh disiksa, ya, ditangkapin, dimasukin ke Koloseum, nggak tahu lah namanya apa, cuman kayak stadion gitu. Terus dilepasin di tengah lapangan, ditontonin sama orang-orang sekitarnya. Terus singa-singa lapar juga dilepasin. Anak-anak, perempuan, orang-orang Kristen tuh dibiarin tuh. Jadi tontonan mereka.
dimakan hidup-hidup. Orang Kristen tuh semenderita itu waktu itu di Roma. Sampai akhirnya Kaisar Konstantin terima Yesus, baru berubah. Tapi sebelumnya kaisar-kaisar sebelumnya itu jahat-jahat semua. Gak ada yang percaya Yesus, malah menyiksa orang-orang Kristen. Makanya Paulus bilang, guys, benar kalian anak Allah, tapi bukan berarti gak menderita ya. Karena itu dibilang gini, menurut saya penderitaan yang kita, tapi gini dia bilang gini, tapi sekalipun kamu menderita, kalau kamu bandingkan, if you compare with the glory that will be revealed one day, penderitaan ini gak ada apa-apanya. Paulus juga belum nyampe kan di situ, ya kan? Dia juga masih menderita nih, tapi dia bisa punya iman. Penderitaan ini sama kemuliaannya gak setara. Jangan lepasin iman kamu ya. Makanya orang-orang itu rela mati tuh di stadion itu. Dan gak lepasin walaupun mereka menderita. Terus dia bilang gini, bukan hanya makhluk hidup saja di dunia ini yang merasakan susah, tapi kita juga yang sudah menerima roh Allah. Kamu udah terima Roh Kudus, tetap hadapin masalah kan, tetap hadapin penderitaan, keluargamu tetap gak berubah. Yes, jangan nyerah ya. Dan dibilang begini, barulah masuk ayat emas ini. Seringkali kita baca ayat emas ini gak tahu backgroundnya nih, kita gak tahu kalimat-kalimat sebelumnya itu yang tadi. Ini soal penderitaan guys, bukan soal kebaikan seperti yang kita pikirin. Kita pikir kebaikan itu apa sih? Gue nggak ada kerja, dapat kerja. Wah, thank you Tuhan baik. Gue dapat kerja, gajinya naik. Thanks you Tuhan, Tuhan baik. Sakit sembuh, thank you Tuhan baik. Selalu di pikiran kita kebaikan tuh hal-hal yang dari nggak punya jadi punya, yang ada tambah banyak, ya kan? Gak punya pacar, dapat pacar. Wah, thank you Tuhan, nggak jomblo lagi. Pokoknya kita selalu mikirnya kayak gitu. Kebaikan itu sesuatu yang kita dapat, sesuatu yang nambah banyak. Tapi ternyata konteksnya tuh begini. Paulus bilang, sekarang kamu ngerti ya. Sekarang kita tahu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Waktu dia bilang segala sesuatu itu berarti apa? Segala penderitaan hidup kita sekarang. Allah turut bekerja. Segala hal itu jadi kebaikan di mata Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Mereka ini orang-orang yang mengasihi Tuhan, matinya martir. Tapi Tuhan bilang gini, ini kebaikan di mata Tuhan. Terus maksudnya kebaikan? Di ayat berikutnya, ayat 29 ditulis seperti ini. Kita baca sama-sama ya yang ini. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung. Ingat tadi kita jadi anak Allah kan? Tapi anak sulungnya itu kan Yesus. Kita diangkat anak nih semua. Nah harapannya adalah semua penderitaan yang kita alami, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu supaya kita menjadi semakin serupa dengan anak sulungnya yaitu Yesus. Jadi Koko simpulkan seperti ini. Sama-sama baca yuk. 1, 2, 3. Setiap penderitaan yang menjadikan kita semakin serupa Yesus itu adalah kebaikan di mata Tuhan. Di mata Tuhan itu kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mana kebaikannya Tuhan? Ini sakit loh. Berapa tahun aku hidup di keluarga kayak gini, kapan aku bisa selesai dari masalah ini? Belum selesai yang satu, datang lagi yang lain. Tuhan, kapan beresnya? Tuhan gak adil. Dan lain sebagainya. Tapi di mata Tuhan nih, kalau penderitaan itu bisa membentuk Yesus dalam hidupmu, that's a good thing. Amin. Ini kebaikan. Karena kenyamanan seringkali gak bisa bentuk Yesus kan. Hanya kesulitan, kesusahan, penderitaan itu yang bikin Yesus itu muncul. Contoh nih, waktu kamu dilukai, itu penderitaan. Betul nggak? Waktu kamu disakiti, ditipu, dihianati, itu penderitaan. Tapi hanya di titik seperti itulah kamu punya pilihan. Aku mau jadi seperti Yesus dengan cara mengampuni, karena Yesus juga mengampuni, betul? Atau aku mau balas dendam. Nah masalahnya Yesus nggak balas dendam. Ya. Jadi kalau kamu mau pakai penderitaan itu untuk menjadi seperti Kristus, kamu akan ambil keputusan, aku akan mengampuni. Supaya aku semakin Christ-like. Supaya aku semakin mirip Yesus. Nah itu gak enak, tapi di mata Tuhan gini, waktu Tuhan lihat, dia ambil keputusan jadi seperti aku. Berarti penderitaan ini, sekalipun bukan dari aku, kata Tuhan, aku bisa pakai untuk melayani kehendakku. Amin. Penderitaan bukan dari Tuhan ya, dari dosa, betul? Tapi Tuhan bisa izinkan. Karena kita semua ini berdosa, bisa saling menyakiti. Tapi Tuhan tetap bisa bekerja di tengah penderitaan yang kamu alami untuk mendatangkan kebaikan. Dengan cara membuat penderitaan itu sebagai alat bantu untuk membentuk karakter-karakter Kristus dalam hidup. And that is why God said Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi adakah di antara kita yang sedang menderita hari-hari ini? Itu bisa jadi pahit, bitter, atau bisa membuat kamu jadi lebih baik, better. Amin.
Kalau kamu mau pilih merespon seperti Yesus, for sure, you will become more like Christ. So, God doesn't waste your suffering. Katakan amin. Tuhan gak sia-siain penderitaanmu. Tuhan gak sia-siain masalah keluargamu. Tuhan gak sia-siain semua kegagalanmu. He can use it to form, untuk membentuk Yesus di dalammu. And that's why we need Holy Spirit daily to understand this, to respond as He wants us to respond. Nah, pokoknya tutup dengan ini. Sekarang ini Paulus ya. Jadi Paulus tuh selalu ngomongnya kasih step-step. Kalau dia dites kepribadian mungkin dia salah satu orang ungu dan merah gitu ya. Dia soalnya ngasih step-stepnya juga. Terus dia bilang gini, ini ayat sebelumnya ya, 26-27 dia bilang gini. Sekarang kalau kamu menderita, apa yang harus kamu lakukan? Ini. Kalau ada yang lagi menderita sekarang, ya lakukan ini nih. Ini pesannya Paulus sama jemaat yang ada di Roma. Dia bilang ini, Roh Allah menolong kita dalam kelemahan. Jadi kalau kamu menderita, kamu perlu pertolongan Roh Kudus. Katakan amin. Nah caranya gimana? Dia bilang ini. Sebenarnya kita nggak tahu apa yang perlu kita doakan. Sebenarnya pada saat menderita kita tuh sering kehabisan kata untuk berdoa. Tapi Rohnya, Roh Kudus akan berdoa untuk kita dan menyampaikan permohonan kita kepada Allah. Dengan seruan yang penuh perasaan, penuh empati, dan dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh bahasa manusia. Allah tahu isi hati semua orang. Artinya, Paulus menekankan gini. Paulus menekankan waktu kamu menderita, berdoalah dalam roh. Berdoalah dalam roh, katakan amin. Berdoalah dalam roh. Roh itu tahu apa yang kamu rasakan dan bisa menyampaikan kepada Tuhan. Kata-katamu selesai nih, habis. Tapi Roh Kudus akan menjelaskan dengan keluhan yang tidak terucapkan. Dan itu terjadi pada saat kamu berdoa dalam roh atau berdoa dalam bahasa roh. Kenapa kok yakin ayat ini maksudnya ke sana? Karena orang yang tulis kitab Roma ini tulis kitab Korintus. Dan di kitab Korintus dia tulis seperti ini. Dia bahas soal bahasa roh. Dia bilang, kalau kamu berbahasa roh, kamu membangun diri sendiri. Lihat ya, orang yang nulis di kitab Roma, tulis kitab Korintus, dan dia tegaskan lagi sama orang-orang di Korintus. Kan orang yang sama, sangat besar dia menuliskan tema yang sama, betul? Dia bilang sama orang Romawi, berdoa. Oke, berdoa. Gereja di Roma, berdoa dalam roh ya. Terus dia kasih tahu sama jemaat di Korintus, guys, kalau kamu bahasa roh, kamu bangun diri sendiri. Tadi dia bilang, kalau kamu lemah, kamu bahasa roh. Di Korintus dia bilang, karena orang yang berbahasa roh membangun dirinya sendiri. Katakan amin. Membangun diri sendiri. Di tengah kelemahan kamu bangun diri kamu sendiri. Kamu seperti membangun tembok bricks by bricks, layer by layer. Jadi sebuah tembok pertahanan di tengah kelemahan. Dari panah api si jahat yang mencoba menyerang dan menghancurkan hidup. Terus dia bilang gini, kamu doa dalam bahasa roh. Kalau kamu doa dalam bahasa roh, kamu tuh lagi berdoa sama Tuhan, bukan ngomong sama manusia. Berdoalah dalam bahasa roh. Terus Paulus juga nekanin sama jemaat di Korintus, aku suka kok kamu bahasa roh. Malah dia bilang gini, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Di zaman sekarang kita sering debatin hal ini. Kan gak semua orang dapat bahasa roh. Karena gak semua orang minta kan. Tapi kok kau percaya, firman Tuhan bilang ini, mintalah, kamu dapat. Carilah, kamu akan menemukan. Ketuklah, pintu akan dibukakan. Tapi gak semua orang terima, ya karena mungkin gak semua orang minta. Tapi kalau kamu minta dengan kehausan, kamu akan terima. Amin. Masa sih Bapak yang baik menahan pemberian yang baik untuk anak yang minta? Bapak kita tuh gak mungkin. Every good and perfect gift comes from above. Semua pemberian yang baik datangnya dari Bapa di surga. Amin. Dia pasti kasih. Tapi kamu perlu minta. Dan dia bilang gini, aku mengucap syukur kepada Allah, aku berkata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Jadi Paulus tuh bilang, kan Paulus juga hidupnya banyak penderitaan guys, ya kan? Gimana dia bisa kuat nih? Gimana dia bisa bangun diri orang lain kalau dia nggak kuat? Makanya dia bahasa roh, dia bilang gini, aku tuh bahasa roh lebih banyak dari kalian semua, karena penderitaanku juga mungkin lebih banyak daripada kalian semua. Aku bahasa roh supaya kuat. Gimana aku bisa nguatin jemaat di Korintus, di Roma, kalau aku lemah? Kalian tahu gimana caranya? Kadang aku kehabisan kata-kata, makanya dia tulis keluhan yang tidak terucapkan. Nah, aku bahasa roh. Tapi kita akan mulai berpikir, tapi kan bahasa roh kalau nggak ada yang menafsirkan nggak boleh. Nggak boleh dipakai kan kok? Jelasannya ada di sini. Bahasa roh di 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14 itu dua hal yang berbeda. 1 Korintus 12 bilang soal karunia-karunia roh. Jadi ada bahasa roh sebagai karunia. Bahasa roh sebagai karunia dan ada bahasa roh sebagai bahasa doa. Yang Paulus maksud sama orang-orang di Roma adalah bahasa roh sebagai bahasa doa. Kalau doa masa nggak boleh? Doa kan ngomongnya bukan ke orang, ngomongnya ke Tuhan. Nah, kalau kamu bicara soal bahasa roh sebagai karunia,
Biasanya gini, bahasa roh itu punya pesan kepada jemaat. Kalau punya pesan harus ditafsirkan dong. Nah, kalau dia punya pesan, akan ada orang yang menafsirkan hal itu. Jadi makanya di sini ditulis, kepada seorang ia memberikan karunia untuk berkata dengan bahasa roh, kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi karunia untuk berkata-kata dan karunia untuk menafsirkan barengan. Karena ada pesan, jadi harus sampai pesannya nih. Tapi kalau memang gak ada pesan dari Tuhan untuk jemaat, berarti kita gak bahasa roh dalam bentuk karunia, tapi sebagai bahasa doa. Di tengah penderitaan, di tengah kelemahan, di tengah aku gak tahu mau doa apa buat keluargaku yang udah super berantakan ini, aku akan berdoa dalam bahasa roh. Roh akan tahu apa yang aku butuhkan, bahkan berdoa lebih efektif dari bahasaku. Yang mengerti katakan amin. Keren ya, Paulus sudah kasih tahu, guys, bahasa roh. Aku suka kamu semua berbahasa roh. Aku berbahasa roh lebih banyak daripada kamu semua. Itu semua tuh ternyata aku baru ngerti, nyambung ya. Karena orang yang nulis sama, guys. Jadi pemikirannya dituangin dan kamu bisa ngerti. Orang ini menderitanya juga banyak. Tapi dia bisa kuat nih sampai mati. Jadi martir, gimana ceritanya tuh setia sampai mati. Kalau dia nggak punya bahasa roh sebagai bahasa doa. Jadi Koko mau bilang gini, Koko kan tutup dengan ini. Sekali lagi bahasa roh nggak kewajiban ya. Tapi kalau Koko stand as gembala youth deh. Seperti Paulus ngomong sama gembala, dia sebagai gembala jemaat di Korintus sama sebagai gembala jemaat di Roma, dia bilang gini kan, aku suka supaya kamu semua berbahasa roh. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Paulus boleh ngomong gitu kenapa? Karena ini gereja yang dia dirikan kan, yang dia gembalakan. Diizinkan kok bilang gini, aku suka kamu semua berdoa dalam bahasa. Kalau ada yang gak mau, gak apa-apa. Aku tetap suka. Aku sayang kalian. Aku percaya Yesus juga tetap sayang kalian. Oke? Kalian tetap bagian dari komunitas ini. Tapi kalau boleh aku refer nih. Kalau boleh aku kasih tips atau prinsip kehidupan yang aku juga udah rasain. Aku udah ngerasain manfaatnya. Aku bisa ada sampai hari ini juga karena bahasa doa itu. Kayaknya aku gak boleh simpan sendiri. Ya kan? Aku harus kasih tahu nih sama orang-orang yang aku pimpin. Hei, suka supaya kamu berdoa juga dalam bahasa roh. Oke, bukan buat keren-kerenan, tapi karena penderitaannya besar. Pelayanan itu nggak mudah, bro. You need to build up yourself, edify yourself before you can edify others. So you can speak in tongues daily. Amin. Speak in tongues daily. Jadi kamu akan tutup dengan ini. Yuk kita bangkit berdiri sambil kita lihat ini summary-nya, guys. Yang pertama ini dari Bible Study Roma 7 Roma 8. You don't win the battle against sins by trying harder. Kamu nggak menang atas pergumulan dosa karena kamu berusaha lebih keras. Tapi karena kamu berserah lebih aktif. Just surrender daily. Gimana caranya kayak tadi? Ingat ya, kemauan dari kita. Kemampuan dari Tuhan. Kemampuan sudah dikasih kok. Tapi kamu harus perbarui pola berpikir kamu. Jangan berpikir kamu tetap jadi bayi gajah yang diikat. Kamu sudah jauh lebih kuat. Dan berikutnya, apa tujuan hidupmu? Tanya diri sendiri ya. Kalau menyenangkan Tuhan, pasti kamu bisa. Hidupnya dipimpin Roh Kudus. Dan berikutnya, ingat soal anak adopsi tadi, oke? Anak adopsi lebih secure. Kita nih anak adopsi semua nih. Ya. Anak kandungnya kan Yesus, ya kan? Kita nih anak adopsi nih, anak angkat. Jadi kita kondisinya lebih secure loh. Dan semua dosa masa lalu itu nggak akan bisa mengejar kita lagi sekarang. Asal kita nggak membuka celah, oke? Semua kutuk masa lalu nggak bisa kejar kita lagi. Semua kutuk keturunan, apa yang terjadi di orang tuamu, kamu jangan takut. Itu nggak bisa kejar lagi, karena kamu anak Allah. Dan terminologi ini diberikan buat orang Romawi yang ngerti maksudnya apa. Dan yang terakhir, God doesn't waste your suffering. Amin. Kalau kamu lagi menderita, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Setiap kali penderitaan yang kamu alami membentuk Yesus dalam hidupmu, di mata Tuhan itu kebaikan. Tapi gimana kok ngadepinnya? Pray in tongues daily. Amen. And you have no words to say, just pray in tongues. Berdoalah dalam bahasa roh. Kok akan bahas ini minggu depan. Lebih banyak lagi soal bahasa roh. Tapi biarlah hari ini kita siapkan pada hati kita. Amin. Untuk menerima. Yuk kita siapin roti dan anggur. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Yuk kita siapkan roti.
Kita meteraikan firman Tuhan hari ini dengan perjamuan kudus. Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kami tahu hari ini kami sama-sama belajar firman. Mungkin ayat-ayat yang kami lihat tadi sudah pernah kami baca atau kami dengar. Tapi biarlah hari ini Roh Kudus reveal, menyatakan artinya lebih dalam lagi. Kami tahu Tuhan kalau kami sedang ada di antara dosa, kami sering jatuh dalam dosa, struggle, constant battle dalam pikiran kami, constant war in our mind. Terus menerus susah banget rasanya lepas dari dosa. Tuhan, aku berdoa, biarlah perjamuan kudus ini jadi tanda kami menyerahkan hidup kami. Dan kami percaya kepada Yesus. Persatuan kami dengan Yesus itu yang membebaskan kami dari kuasa dosa. Karena kuasa Yesus lebih besar daripada kuasa dosa. Mari kita angkat roti. Di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Ia sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Dan sekarang kita angkat cawan di tangan kanan kita. Biarlah ini jadi lambang darah Yesus. Sekali lagi, lambang persatuan hidup kita dengan Tuhan Yesus. Supaya semua hal yang kita nggak bisa pernah penuhi, semua hukum Taurat yang kita nggak pernah bisa penuhi, waktu kamu bersatu dengan Kristus, kamu dianggap memenuhinya. Karena Yesus sudah turun dalam bentuk manusia dan memenuhi semua hal yang kita nggak bisa lakukan. Jadi just embrace this truth, don't just take it for granted ya. Kita nggak cuma lakukan kegiatan agamawi, kita nggak cuma sekedar liturgi, tapi ada pesan di balik perjamuan kudus ini. Tuhan, kami mau bersatu sama Engkau, supaya ketidakmampuan kami tenggelamkan Tuhan oleh kemampuan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur? Perhatikan, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama. Kuduskan kami Tuhan, kuasa dosa dipatahkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama, mari angkat tanganmu yuk sama-sama. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami tahu firman-Mu apabila tersingkap itu memberi terang. Kami bersyukur Tuhan. Aku berdoa buat setiap orang yang ada dalam pergumulan dosa. Kami berserah Tuhan. Kami kalibrasi hidup kami, tujuan kami untuk menyenangkan Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan ada dan besar. Kami akan disiplinkan tubuh kami akan latih pikiran kami. Supaya kami tahu Tuhan kami sudah menang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih anak-anak Allah. Kamu anak Allah. Kalau kamu merasa gak punya sosok Bapa, kamu diangkat jadi anak supaya kamu terhubung dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan.